Shalom jemaat Tuhan, selamat sore. Puji Tuhan, sore hari ini kita bisa kembali bertemu dalam program Sapa Senja. Sore hari ini kita belajar kembali firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan dari Kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara dikasih Tuhan, ayat yang kita baca ini merupakan ayat yang tidak asing lagi bagi kita, ayat yang sering kita dengar, bahkan mungkin di antara kita ada yang sudah pernah membawakannya dalam khotbah ataupun dalam renungan. Namun sore hari ini saya akan mengingatkan kita kembali tentang ayat ini. Ya, dari pembacaan kita ini saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu mencapai tujuan. Kalau kita melihat konteks ayat ini, saudara, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma agar mereka mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan. Selain mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan, agar hidup mereka juga dipakai untuk melayani Tuhan. Nah, orang-orang yang melayani Tuhan harus memiliki karakter yang seperti yang dituliskan dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-21. Jadi orang-orang Kristen, orang-orang yang benar, orang-orang yang melayani Tuhan mesti punya karakter ini, yaitu ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-21. Nah, yang kita bahas kali ini adalah ayat yang ke-12 saja. Karakter yang harus dimiliki oleh orang percaya. Apa itu? Yang pertama adalah bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Kenapa kita mesti bersukacita? Karena kita punya pengharapan. Ada tujuan yang akan kita capai. Ya, ada sasaran yang akan kita capai. Dalam Tuhan, sasaran kita adalah bertemu dengan Tuhan. Dalam Tuhan, sasaran kita adalah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Dalam menjalaninya, dalam mencapai tujuan tersebut, maka kita mesti bersukacita. Kenapa? Ada tujuan yang akan kita capai. Orang yang bersungut-sungut dalam hidupnya, saudara, dia tidak akan bisa mencapai tujuan. Saya kasih contoh, misalkan dalam Alkitab bangsa Israel, mereka keluar dari bangsa Mesir menuju tanah Kanaan. Di tengah jalan apa yang terjadi? Seperti kita ketahui bersama, mereka bersungut-sungut. Mereka menyalahkan Musa. Mereka mengatakan, mengapa Musa membawa kami ke padang gurun ini? Apakah Musa membawa kami ke sini untuk mati? Di Mesir banyak makanan, banyak daging dan lain sebagainya. Mereka bersungut-sungut. Dan apa yang terjadi, saudara? Dari sungut-sungut mereka itu, mereka mengalami murka Tuhan. Dan tak satu pun di antara mereka yang sampai ke tujuan yang Tuhan sudah tetapkan, yaitu tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya, kecuali Yosua dan Kaleb. Kenapa demikian? Karena mereka hidup dalam persungutan. Saya percaya kalau kita menjalani hari-hari kita, melakukan segala sesuatu dengan sukacita, maka kita akan bisa mencapai tujuan kita. Ya, kita bisa mencapai tujuan kita. Oleh karena itu, sore hari ini kita diingatkan kembali agar kita senantiasa bersukacita, karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu sabarlah dalam kesesakan. Dalam perjalanan kita mencapai tujuan kita, ada kesesakan yang kita alami. Ada masalah yang kita alami. Ada problema yang kita alami. Ada problema yang kita alami. Nah, oleh karena itu sikap yang harus kita miliki apa, saudara? Yaitu sabar. Sabar. Orang yang tidak sabar, saudara, akan hancur, saudara. Ya, saya kasih contoh, misalkan kita pergi ke satu tempat, lalu karena kita terburu-buru, tidak sabaran di jalan karena macet mungkin, akhirnya apa yang terjadi? Kita maki-maki orang di jalan, bahkan bisa jadi karena kita tidak sabar, bisa terjadi kecelakaan. Nah, itulah hal-hal yang merugikan kita ketika kita tidak memiliki sikap yang sabar. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita miliki untuk mencapai tujuan, untuk mencapai sesuatu yang benar, yaitu kita mesti memiliki yang namanya kesabaran. Amsal berkata bahwa orang yang sabar katanya melebihi seorang pahlawan. Milikilah kesabaran. Dan yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, yang terakhir pada hari ini, sikap kita ya dalam mencapai tujuan, karakter sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah pilih menjadi
anak-anaknya, yaitu yang ketiga adalah bertekunlah dalam doa. Bertekunlah dalam doa. Kata bertekun itu artinya suatu sikap, suatu perbuatan yang dilakukan terus-menerus. Suatu perbuatan yang tidak hanya berhenti sekali. Artinya terus dilakukan, saudara dikasih Tuhan. Nah, kita di dalam Tuhan juga demikian. Kita mesti berdoa dengan tekun tanpa henti-hentinya. Di dalam Alkitab ada contoh, saudara dikasih Tuhan. Dalam Lukas pasal 18 ayat 1-7, di mana di sana ada seorang hakim yang tak benar. Hakim yang tidak takut kepada siapapun, dia tidak takut kepada Tuhan. Tetapi ada seorang janda, saudara, yang memiliki perkara, yang memiliki persoalan. Ya, akhirnya apa yang dilakukan janda ini? Secara materi dia tidak mampu, tapi yang dia lakukan adalah dia setiap hari datang kepada hakim itu dan dia berseru, "Pak Hakim, belalah aku, belalah perkaraku." Mungkin 1, 2 hari, 3 hari, saudara dikasihi Tuhan, hakim itu tidak peduli. Tetapi karena apa yang terjadi? Karena janda ini setiap hari datang, selalu datang, selalu datang, selalu datang tiap hari. Maka apa yang terjadi? Hakim itu berkata, "Walaupun saya tidak takut kepada Tuhan dan tidak menghormati siapapun, tapi karena janda ini selalu datang, daripada dia menyusahkan aku, maka aku akan mengabulkan permintaannya." Apalagi Bapak kita yang di surga, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, masa iya, kata Alkitab, mengulur-ngulur waktu untuk menolong kita. Saya percaya ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dengan bertekun berdoa, maka apa yang kita inginkan, tujuan apa yang kita rindukan, maka Tuhan akan memberikannya bagi kita. Amin. Firman Tuhan sore hari ini adalah sikap sukacita, kesabaran, dan juga bertekun dalam doa kita miliki dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Amin. Firman Tuhan sore hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.